Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Kiki John Channel ya. Semoga dari video-video yang kita bahas, itu bisa bermanfaat, bisa menghibur, terus apa lagi? Ya, bisa dijadikan sebagai pelajaran, pengalaman. Oke? Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan sacheneo ya. Kopinya, teh, yang penting air putih juga. Oke, yang penting biar kita bisa santai. Kalau udah semuanya, mari kita bahas dulu, John. John, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit buat main judi online, buat main slot, lagi bingung, lagi mikirin gimana caranya dapat dana biar bisa main, biar bisa mengembalikan kekalahan, dan pengen menjadi kaya dari judi? Ngopi dulu, John. Kalau ada, pasti masih ada ya. Cuman semoga tinggal sedikit ya. Enak, sumpah. Mantap ya, Pol. Ngomong-ngomong di sana hujan nggak, John? Yang lagi nonton nih, di sini itu lagi musim hujan ya. Oke, kita bahas ya. Sebenarnya ini yang kita bahas itu akibat-akibat karena kita sudah kecanduan ya. Kecanduan judol itu seorang pedagang martabak nekat nodong serta lukai kasir Indomaret. Ya, berita ini itu di Semarang, teman-teman. Jadi, kenapa saya pengen bahas itu? Ya, untuk pengalaman, untuk pelajaran, minimal kita jangan sampai seperti itu. Apalagi teman-teman nih yang masih kecanduan, udahlah. Karena ingat teman-teman, kita menang judi aja untuk judi, jadi buang-buang waktu. Oke? Kita mulai pembahasannya ya. Pelaku kasus penodongan kasir di sebuah minimarket di Semarang ya. Jadi kasir Indomaret itu di Pudak Payung, Semarang. Sekarang sudah ketangkep dan ditahan kepolisian Polsek Banyumanik, Polrestabes Semarang, teman-teman. Pelaku bernama Dwi Lukman Adi Haryanto, warga Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mungkin merantau biar mendapatkan hasil lebih, biar bekerja, jualan martabak ya, di lapak martabak di kawasan Banyumanik. Otomatis kan tujuannya untuk merantau. Mendapatkan penghasilan, pengen sukses, ya kan? Malah kecanduan judi online. Endingnya, ya begitulah teman-teman. Jadi, kata Kompol Hengki Prasetyo, Kapolsek Banyumanik, menerangkan motif kasus tersebut adalah bahwa pelaku itu memiliki utang terhadap juraganya sebesar 1.050.000 yang digunakan untuk judi slot. Ya, nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Ketika kita sudah kecanduan judol, itu nggak jauh-jauh dari situ. Hutang dan lain-lain, gadai barang, jual-jual barang, dan lain-lain ya teman-teman ya. Karena pelaku memakai uang juraganya tersebut untuk bermain judol ya, hingga nekat melakukan aksi tersebut. Ya kan? Karena bingung mungkin ya, akhirnya apa aja dilakukanlah daripada dimarahin bosnya kan. Padahal ya endingnya seperti itu kan. Oke.
Jadi dalam penyidikan, itu tersangka mengaku kalah slot judi, ya, kalah main judol, kalah main slot. Itu hingga nekat melakukan aksi kejahatan dengan cara menodong kasir di dalam Indomaret. Jadi wis bener-bener putak, wis bener-bener nekat, wis bener-bener mentok itu. Wis keder. Jadi yang namanya utang dicemplungkan di judul kan berharap biar menang. Seandainya menang. Padahal tidak sadar kalau itu settingan. Itu kalau menang judi itu untuk judi, John. Ya enggak? Itu semua akhirnya dijelaskan semuanya. Jadi terkait kronologinya, teman-teman, bahwa pelaku melakukan aksinya itu sendirian. Saking mumetnya, John, ya. Jadi membawa sajam, ya, itu apa namanya akhirnya berhasil membawa kabur uangnya, apa namanya yang ada di kasir itu. Setelah si pelaku ini berhasil membawa kabur senilai 1.075.000, ya, itu uang yang ada di dalam laci Indomaret, ya, itu korban sempat mempertahankan uang tersebut hingga tangannya berdarah terkenal sayatan yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Setelah berhasil mengambil uang, tersangka langsung keluar Indomaret untuk kabur dan korban pun mengejar sehingga berteriak minta tolong. Saking puteknya, mungkin melihat apa namanya di Indomaret itu sepi kali ya, pura-pura beli langsung menodongkan sajam, ngambil uangnya langsung kabur. Untungnya tidak sempat mengeksekusi, ya, tidak ada korban jiwa, ya. Suara teriakan itu terdengar warga sekitar, kemudian dikejar, akhirnya pelaku ketangkap, John. Dalam pengakuannya, pelaku yang sudah berkeluarga serta memiliki satu anak berusia 3 tahun ini telah kecanduan judol sejak 2 tahun lalu. Ya, sudah sejak 2 tahun lalu kecanduan slot itu, ya. Hingga dihitung itu sudah habis 30 jutaan. Kadang menang tapi sering kalah. Memang kadang menang tapi sering kalah. Karena apa? Menang judi ya untuk judi lagi soalnya. Ya, jadi sejak 2 tahun itu main judol, ya, kecanduan judol itu sudah kalah 30 jutaan lah. Ya kan? Kadang menang tapi sering kalah. Tapi ingat, menang judi untuk judi lagi. Kalah judi ditanggung sobo sendiri, itu dia. Ya. Kenapa saya bahas ini? Jadi ini yang dimaksud kalah judi, yuk kita tanggung sendiri. Resikonya kita yang nanggung sendiri. Bahkan bukan ini, ya. Akhirnya anak istri pun jadi korban, John. Semoga yang dengerin pembahasan ini, ya, bisa lebih berpikir, lebih apa namanya, yang lagi kecanduan, ya, jangan sampailah sampai melakukan hal-hal seperti itu. Yang sudah terlanjur, sudah, ya, sebelum jauh sudah wis berhenti total loh, gitu. Karena kita itu melawan sistem, akhirnya mental kita kena, waktu kita kebuang, bingung mau ngapa-ngapain, uang habis. Ketika kita masih kecanduan, pengen main lagi biar mengembalikan semuanya, akhirnya melakukan hal-hal seperti itu, utang lah, menggadai lah, ya kan? Bahkan sampai melakukan hal-hal kriminal seperti ini, teman-teman.
Nah, teman-teman semuanya yang mempunyai kisah atau cerita ya tentang keunikan kalian saat kecanduan judi online atau sekarang masih kecanduan, bisa di komen-komen ya, bisa kita sharing di sini ya. Ya toh? Nanti saya tanggapin berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan apa yang sudah saya alamin. Yang namanya gadai menggadai, jual menjual ya. Saya pernah ngalamin itu soalnya. Hutang pun juga ya. Tapi ketika kita berhenti, pelan-pelan akan menyelesaikan itu semua. Gitu John. Tapi kalau enggak berhenti, yang ada akan menumpuk. Kalian gampangin semuanya. Karena berpikir seandainya menang, semuanya bisa terselesaikan. Padahal tidak. Ya enggak? Sehingga anak konyol. Ya. Terus apa lagi? Dari pembahasan ini, intinya adalah ketika kita sudah terjerumus di dunia judi online, maka mental kita, pikiran kita, itu hanya berandai-andai, John. Ya, tidak akan pernah bisa damai, tidak akan pernah bisa tenang. Ketika kita ada uang, berpikirnya pengen menggandakan uang itu, pengen mengembalikan yang kemarin-kemarin sudah habis. Ya kan? Kalau itu semua bisa, ya nggak bakalan. Yang namanya kita kalah. Buktinya aja sampai pengen mengembalikan kekalahan kan berarti kalah akeh toh. Jadi endingnya buang-buang waktu. Sebenarnya yang bikin kita rugi besar itu adalah waktu kita ya. Akhirnya semuanya cita-cita, planning, terus impian, itu hilang gara-gara ini. Gara-gara yang namanya kita kecanduan judi online. Sifat serakah kita yang menggebu-gebu. Endingnya nggak ada ujungnya, John. Ya, pengen semuanya baik-baik saja, berhentilah. Ya, apa namanya, semua bisa diperbaiki walaupun pelan-pelan dengan catatan kita berhenti total. Oke, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki. Kau datang memberi harapan, kau pergi tinggalkan sebuah kenangan, membuat yakin agar berani ambil hutang kawan. Kau datang buatku berhayal, kau pergi hanya tinggalkan kehancuran. Dengarkanlah kawan, fahamilah kawan, itu judi kawan. Berhentilah kawan, berubahlah kawan, stop judi kawan.